Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba sharing pengalaman saya lagi ya, seputar untuk ciri-ciri merpati yang turunnya itu keras ya, ataupun banting di mejanya. Nah, ciri ini hanya menurut pengalaman saja ya, jadi mungkin pendapat teman-teman pasti ada yang berbeda ya, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda. Dan ini tidak 100% terjamin ya, saya jamin. Ini hanya perkiraan saja dan prediksi. Jadi ya 80% dari pengalaman saya dalam mengetahui ciri-ciri merpati yang bisa ngebom ataupun setutnya keras ya. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan ditonton sampai selesai ya, biar nggak salah paham. Dan untuk yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, di sini saya sudah siapkan ya merpati yang dulunya ya bisa dibilang ngebom ataupun keras di mejanya. Nah, untuk bermain merpati kolong pasti jika teman-teman mempunyai merpati yang bisa ngebom, itu adalah salah satu kesenangan tersendiri ataupun keunggulan tersendiri ya, jika teman-teman bermain di kolongan ya. Nah, saya sudah bermain di kolongan sudah berapa tahun ya, ada 5 tahunan lebih ya. Ya cukuplah untuk pengalaman saya di share kepada teman-teman, supaya teman-teman juga tahu yang masih pemula terutama nih ya. Nih, ini adalah merpati saya, warnanya megan telampik ya, megan lumut telampik nih. Nih, kalau teman-teman penasaran larnya seperti ini nih. Larnya sisa 6. Ini telampik. Sisa 6, bulu putihnya 6, terus yang sebelah itu bulu putihnya ada 5. Dan yang terakhir ini warna hitam ya. Ini selisih 1. Dan merpati ini juga pernah ngebom ya beberapa kali. Makanya saya buatkan dan saya contohkan untuk teman-teman nih. Nah, langsung saja untuk ciri merpati yang bisa ngebom. Yang pertama pastinya dari segi bodinya teman-teman ya. Nah, untuk bodi merpati yang bisa ngebom biasanya bulat ya, bulat, dipegang itu bulat, terus kenyal dan tidak terlalu keras ya. Kan ada merpati yang dipegang itu keras ya. Kalau dipegang itu bulat terus kenyal teman-teman. Nih. Terus teman-teman bisa juga lihat nih di bagian dada ya, nih. Ya, nih di bagian dada. Biasanya kalau merpati yang bisa ngebom, di bagian dadanya itu pasti gemuk ya. Nih. Nih ya. Dan biasanya kalau teman-teman beli di pasar ataupun di mana aja lah, teman-teman bisa dicek nih apakah merpati yang teman-teman lihat ini turunnya kencang atau tidak. Biasanya kalau yang benar-benar kencang, bisa teman-teman lihat di bagian dadanya, di tulang dadanya ini. Ini biasanya kalau yang kencang ada bekasnya memar ataupun bengkok, itu biasanya merpati turunnya kencang ya. Kan banyak orang-orang kalau mau beli merpati ataupun melihat-lihat merpati suka dilihat kayak gini nih, di belah-belah dadanya. Nih, itu untuk mengetahui merpati turunnya kencang atau tidak sebenarnya teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, ini belum ada cedera ya, belum ada cedera, ini masih mulus, tapi ini di bantalnya sudah termasuk ngebom lah, lumayan. Nah, itu untuk ciri pertama untuk mengetahui merpati bisa ngebom atau tidak. Oke, kita lanjut untuk ciri yang kedua, yaitu dari segi tulangan ya. Ini tulangan sangat berpengaruh banget kepada kinerja burung merpati, karena tulangan yang gede itu pasti tenaganya itu lebih gede teman-teman. Nah, untuk mengetahuinya ya dari segi dada tadi ya, nih tulangannya nih. Jadi teman-teman pilihlah tulangan yang besar ya, jangan yang kecil. Biasanya yang kecil itu kurang bagus. Tulangan yang besar itu saya sarankan. Nih tulangan ya. Terus dari segi bahunya itu juga kokoh.
jangan yang tipis. Biasanya yang tipis itu spraynya kurang teman-teman. Kalau yang tipis dari segi baunya, pilihlah yang tebal ya, yang tebal dan berotot. Biasanya spraynya juga kencang nih. Terus selanjutnya dari lar ya, ini lar juga berpengaruh banget dari segi turunnya teman-teman. Lar merpati kolong yang bisa ngebom sebenarnya hampir sama ya. Dan untuk kriteria standar lar merpati kolong ya kurang lebih seperti ini nih. Jadi tidak terlalu rapat-rapat ya. Nih ujung larnya itu agak runcing-runcing ya. Ini terbang 3/4. Nah contoh 3/4 kayak gini terbangnya nih. Jadi tidak terlalu tinggi nih. Nah untuk selanjutnya dari kelenturan ujung larnya nih, ini juga ngaruh teman-teman. Biasanya kalau lar ujungnya terlalu kaku itu kurang stabil teman-teman. Jadi pilihlah yang ujung larnya itu lentur ya, lentur itu biasanya stabil nih. Teman-teman bisa cek kayak gini nih kelenturannya. Ini sudah lumayan lentur ya, karena ini burung spraynya kenceng teman-teman ya, nih kenceng. Terus untuk pengetesan yang lain, jika merpati ini kenceng atau tidak, teman-teman bisa cek di bagian lidinya, lidi bulunya. Teman-teman tekan seperti ini. Ini kalau burungnya kenceng keras, kalau burungnya terbangnya atau spraynya kurang kencang biasanya tidak terlalu keras nih dari tulangan lidinya ataupun lidi bulu larnya nih ya. Itu saya terapkan selama ini untuk mengetahui ciri-ciri merpati yang terbangnya kenceng dan bisa ngebom selama ini ya, tanpa pengetesan. Jadi teman-teman bisa memperkirakan merpati ini turunnya ngebom atau biasa saja ya. Nah ini hanya untuk memprediksi ya, dan dari segi raban. Jadi saya tidak menjamin 100% berhasil. Nah jadi teman-teman punya gambarannya setelah saya jelaskan tadi. Ada beberapa ciri untuk mengetahui merpati turunnya ngebom atau tidak ya. Nah ini hanya sharing pengalaman saja, dan apabila ada kesalahan ataupun perbedaan pendapat ya saya mohon maaf, karena ini adalah pendapat saya pribadi. Jika ada kesalahan, teman-teman bisa benarkan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga tahu untuk ciri-ciri merpati yang setutnya keras ataupun bisa ngebom. Oke. Nah jadi sekian dulu ya mungkin video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman nggak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Saya Iri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.